Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi strategi in reading comprehension atau bagaimana kita memahami teks bahasa Inggris. Sebelum mulai, positive thinking, open minded, here we go. Ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan dan menurut saya ini yang paling efektif berdasarkan pengalaman saya ya. Yang pertama adalah kita bisa identifying the main idea, prediction, keyword or clue, finding signals. Oke, sebelum pada analisis teks, saya akan memberikan sebuah konsep tentang sebuah paragraf yang baik. Saya ambil sumber dari John Langan dalam bukunya English Skill Third Edition. Di sana ada 4 evaluasi dalam menulis. Yang pertama, teks itu akan menjadi baik kalau dia memiliki sifat unity. Unity itu ada kesinambungan antara judul dan konten dan tidak akan terpisah. Yang kedua itu ada support. Ketika kita buat judul ya, sebuah topik, maka untuk menjelaskan judul tersebut kita membutuhkan support untuk menjelaskan lebih mendetail. Itu bisa paragraf kedua, ketiga, keempat, tergantung dari kita mau mendetailkannya seperti apa. Yang ketiga adalah coherence. Ini artinya ada kesinambungan baik antara judul dan isi dari pembahasan teks tersebut. Dan yang keempat adalah sentence skill. Ini berkaitan erat dengan kemampuan dalam memahami aturan-aturan atau gramatikal dalam membuat kalimat bahasa Inggris yang baik ataupun bagaimana kita membuat sebuah kalimat yang menarik dan tidak monoton. Penting tahu terhadap karakter dari teks yang baik itu supaya kita bisa menerapkan strategi ketika reading comprehension. Kita mulai kembali pada proses penerapan strategi dalam memahami teks bahasa Inggris pada teks yang ada saat ini ya. Everyday cheating. Kita mulai pada tahapan pertama. Kita mulai pada judulnya yang kita lihat. Di sini everyday cheating. Cheating itu kan curang ya. Coba kita bacalah ke paragraf pertama. Cheating is common in everyday life. For one thing, cheating at school is common. Many students will borrow a friend's homework and copy it in their own handwriting. During a test, students will use a tiny sheet of answer stored in their pocket or sit near a friend to copy answer. Coba kita perhatikan kalimat pertama pada paragraf pertama, yaitu cheating is common in everyday life, yang artinya adalah kecurangan merupakan sesuatu yang umum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa jadi merupakan gagasan utamanya karena kalimat kedua, ketiga, dan keempatnya itu menjadi penjelas salah satu contoh kecurangan yang terjadi yang ada di sekolah ya. Ketika banyak siswa itu borrow a friend's homework ya, meminjam buku temannya and copy it ya, terus menyalinnya. Terus ketika during a test, siswa itu membawa kertas kecil yang disimpan di sakunya atau menulis jawaban di teman. Tahapan selanjutnya kita buat prediksi melalui apa? Melalui clue atau keyword yang digunakan pada teks tersebut. Sudah dipastikan bahwa keyword atau clue yang digunakan pada teks ini yaitu tentang cheating atau kecurangan. Bisa lihat clue-clue yang lain karena pasti kecurangan itu karena tadi disebutkan umum in everyday life, makanya pasti akan dijelaskan di mana saja kita memiliki peluang untuk melakukan kecurangan.
The last strategy in reading comprehension adalah kita finding signal. Seberapa pentingnya signal atau transition itu adalah signal itu bisa membantu pembaca untuk mengikuti pikiran dari penulisnya. Kita akan mulai berkenalan dengan type of signal atau jenis-jenis signal. Dalam signal itu yang pertama ada jenis additional signal. Bagaimana ketika seorang penulis ingin menambahkan argumen, biasanya dia akan menggunakan beberapa kata seperti first of all, for one thing, second, the third reason, also, next, another, and in addition, moreover, furthermore, finally, last of all. Itu salah satu dari additional signal. Jenis signal yang kedua yaitu time signal, yang artinya adalah kalau penulis ingin menjelaskan urutan waktu, itu bisa pakai time signal seperti first, then, next, after, as, before, while, meanwhile, now, during, and finally. Signal yang selanjutnya yaitu change of direction signal, yaitu ketika si penulis ingin menjelaskan sebuah kontradiksi atau pandangan yang berlawanan arah. Itu bisa pakai but, however, yet, in contrast, otherwise, still, on the contrary, on the other hand. Jenis signal yang selanjutnya yaitu space signal. Bagaimana menjelaskan sebuah ruang atau posisi seperti next to, across, on the opposite side, to the left, to the right, in front, in back, above, below, behind, nearby. Illustration signal. Signal yang ini berfungsi apabila si penulis ingin menggambarkan sesuatu dengan contoh atau gambaran yang lebih jelas dengan kata-kata seperti ini. For example, for instance, specifically, as an illustration, once, atau such as. Signal yang terakhir yaitu conclusion signal atau sebuah signal untuk menjelaskan kesimpulan. Biasanya menggunakan therefore, consequently, thus, then, as a result, in a summary, to conclude, last of all, and finally. Okay, the last strategy in reading comprehension is finding signal. Menurut saya, menemukan sebuah signal dalam paragraf itu sangat membantu karena kita akan mendapatkan gambaran tentang isi dari sebuah teks. Misalnya, yang pertama, dari signal-signal yang sudah saya jelaskan, kita akan dapati dalam teks ini. Coba kita lihat pada paragraf pertama. Cheating is common in everyday life. Setelah itu ada signal pertama, for one thing. For one thing artinya adalah salah satunya. Nah, kita tadi udah paham bahwa main idenya itu adalah cheating atau kecurangan yang sudah umum pada kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu ada for one thing. Salah satunya berarti kita memasuki pada contohnya, ternyata at school, ya. Baru detail ketika siswa itu meminjam jawaban temannya. Nah, setelah itu ada di second paragraph itu ada kata also, signal juga. Oh, ternyata selain di at school, itu ada juga on the job. Nah, kita mendapat gambaran, oh ternyata si penulis itu menjelaskan di sekolah juga ada, di pekerjaan juga ada. Nah, setelah itu yang terakhir kita dapati signal itu ada di for instance, di paragraf ketiga. Oh, ternyata apa lagi contohnya? A few customer. Oh, kalau kita mendengar customer berarti bayangan kita itu pada proses penjualan dan pembelian atau jual beli. Nah, meskipun kita secara keseluruhan tidak membaca, tapi kita akan dapati inti dari teks ini menjelaskan tentang apa. Oh, ternyata kecurangan yang dijelaskan oleh penulis itu salah satunya ada di sekolah juga ada, di pekerjaan juga ada, dan
di mall, di supermarket, customer juga ada. Oke, kita baca untuk second paragraph untuk mengetahui lebih lanjutnya dari fungsi signalnya itu tadi. People also cheat on the job. They use the postmaster at work for personal mail or take-home office supplies such as tea, paper, or pen. Some people who are not lastly surprised or who are out on the road may cheat an employer by taking dozens of breaks of using work time for personal chores. Finally, many people cheat when they deal with larger business. Artinya bahwa orang-orang itu akan melakukan kecurangan pada pekerjaannya seperti membawa fasilitas kantor ke rumah seperti ada plester, ada kertas, ada pensil atau pulpen ya. Terus beberapa lagi kalau tidak terdeteksi atau terawasi itu akan taking dozen of break. Mereka itu akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk kegiatan personal atau pribadi dan bukan kerja. Makanya pada akhirnya banyak orang yang melakukan kecurangan ketika pada bisnis besar pun. Nah, untuk yang ketiga, kita baca lagi. For instance, a few customer will report an incorrect bill in their favor. Visitor in hotel may take home towel, and restaurant patron may take home silverware. A customer in a store may change price tag because this is how much the shirt cost last month. For many people, daily cheating is an acceptable way to behave. Artinya, salah satu contohnya, ada beberapa pelanggan yang melakukan kecurangan dengan merubah biaya. Misalnya, harusnya 10.000, dia bilangnya 5.000 gitu ya. Kecurangan-kecurangan dari pelanggan juga terjadi seperti kalau ada tamu hotel bisa membawa handuk, kalau di restoran membawa fasilitas restoran seperti alat-alat makannya. Terus kalau di customer, pelanggan di mall itu bisa merubah harganya karena dengan alasan ini harga kemeja bulan lalu. Nah, makanya for many people, untuk banyak orang, daily cheating, kecurangan yang dilakukan sehari-hari itu merupakan cara yang dapat diterima gitu ya. Nah, tapi ini untuk sesuatu hal yang kurang baik ya. Oke teman-teman, itu beberapa strategi in reading comprehension yang bisa saya sajikan. Semoga ini bisa membantu teman-teman ketika ingin menganalisis teks berbahasa Inggris. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.